Roti dari langit yang dikonsumsi orang-orang Israel selama 40 tahun di padang gurun merupakan makanan yang bergizi tinggi, membantu pertumbuhan otak yang baik bagi orang-orang Israel yang mengkonsumsinya, dan juga bagi anak-anak yang ada di dalam kandungan dan yang dilahirkan. Orang Israel adalah satu-satunya bangsa di bawah kolong langit ini yang pernah makan roti yang diberikan Tuhan langsung dari langit. Salam sahabat IKN dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dengan saya, Pendeta Yoel Betakore. Pada program kali ini, saya ingin mengajak kita melihat beberapa faktor penting penentu orang-orang Yahudi atau orang-orang Israel berada pada daftar orang-orang yang berpengaruh di dunia karena kecerdasan dan kejeniusannya. Beberapa riset terhadap tingkat IQ orang Yahudi, terutama orang Yahudi Askenazi, menempatkan orang Yahudi berada dalam kelompok dengan skor IQ yang tertinggi di dunia. Fakta ini dibuktikan dengan banyaknya tokoh-tokoh berpengaruh dunia, misalnya di bidang sains, hukum, ekonomi, teknologi, kedokteran, militer, yang berasal dari orang-orang keturunan Yahudi. Sekalipun jumlah populasi orang Yahudi hanya sekitar 0,1% dari populasi dunia, tetapi banyak dari para penemu dunia, peraih Nobel Prize, dan miliarder adalah orang-orang dari keturunan Yahudi. Kita mengenal nama-nama seperti Albert Einstein, penemu teori relativitas; Jonas Salk, penemu vaksin polio; Richard Feynman, penemu fisika kuantum; Sigmund Freud, penemu psikoanalisis; Robert Oppenheimer, penemu teknologi nuklir; Mark Zuckerberg, pendiri Facebook; Sergey Brin dan Larry Page, pendiri Google. Memang ada banyak faktor yang membentuk dan melahirkan orang-orang jenius dan smart. Ada faktor biologis atau genetik, faktor psikologis, faktor lingkungan, budaya, sosial, yang semuanya saling terhubung dan terakumulasi di dalam diri seseorang sehingga membentuk seorang dengan kemampuan yang super. Bagaimana dengan orang-orang Yahudi atau orang-orang Israel? Apa faktor yang membentuk mereka menjadi orang-orang yang jenius dan smart? Pertama, orang Israel sejak kecil sudah diwajibkan untuk belajar Taurat, Mishnah, dan Talmud, baik di dalam keluarga maupun di sekolah Taurat. Metode membaca, menulis, menghafal, bertanya, dan berdiskusi yang diterapkan dalam studi Taurat membentuk kemampuan berpikir kritis dan kreatif sejak dini di dalam diri anak-anak Yahudi. Dan dalam hal ini anak-anak sejak dini juga sudah memiliki budaya menghargai pendidikan dan membentuk prinsip-prinsip berpikir yang logis. Tujuan pembelajaran dalam pendidikan Yahudi bukan hanya pada kepentingan religius semata, tetapi juga menciptakan kemampuan intelektual, skills, dan membentuk budaya belajar. Selain itu, Taurat juga dipercayai sebagai sumber ilmu pengetahuan dan hikmat bagi manusia, karena Taurat berisi firman Tuhan kepada orang Israel. Faktor yang kedua, bangsa Israel adalah bangsa yang dibentuk dan dilahirkan dalam tekanan, penderitaan, dan perang. Israel lahir sebagai bangsa dalam perbudakan di tanah Mesir, hidup nomaden, mengembara di padang gurun, berperang dengan bangsa-bangsa di tanah Kanaan, dijajah dan dihancurkan oleh berbagai kerajaan besar dunia,
dibuang dan diperbudak di negara asing, terancam genosida dan dimusuhi oleh bangsa-bangsa sekitarnya. Inilah potret kehidupan bangsa Israel ribuan tahun lamanya dan sampai hari ini. Hidup dalam tekanan dan di dalam peperangan. Beberapa riset menyebutkan bahwa orang yang hidup dalam tekanan dan penderitaan cenderung dipaksa berpikir kreatif dan kritis untuk dapat beradaptasi dengan situasi dan kondisi yang ada. Dan secara psikis, keadaan ini akan membentuk seseorang menjadi pribadi yang tangguh, cerdas, dan kreatif. Faktor yang ketiga, bangsa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan. Alkitab secara jelas dan kuat menyebut Israel sebagai bangsa pilihan Tuhan. Dari sekian banyak bangsa yang ada di muka bumi ini, Tuhan memilih Israel secara khusus sebagai bagian dalam rencana Allah bagi penyelamatan dunia yang telah jatuh dalam dosa. Jika Israel adalah bangsa pilihan Tuhan, maka konsekuensi logisnya bahwa pasti ada hak istimewa yang dimiliki oleh bangsa Israel dan yang tidak dimiliki oleh bangsa-bangsa lain yang tidak dipilih. Jika tidak ada yang istimewa dan yang unggul dari bangsa Israel dibandingkan bangsa-bangsa lain, maka nampaknya Tuhan tidak perlu memilih bangsa Israel secara khusus. Yang dipilih pasti berbeda dari lainnya yang tidak dipilih. Tuhan memilih bangsa Israel dan menganugerahkannya kemampuan dan kecerdasan unggul supaya Israel menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Kejeniusan orang-orang Yahudi melahirkan banyak ilmuwan dan penemu-penemu besar dunia yang hasil temuannya telah membawa kemanfaatan bagi kebaikan dan kesejahteraan umat manusia sampai hari ini. Faktor yang keempat, orang Israel atau orang Yahudi adalah satu-satunya bangsa di bawah kolong langit ini yang pernah makan makanan atau roti yang diberikan Tuhan dari langit atau gandum dari langit. Hal ini tercatat dalam kitab Keluaran pasal 16 ayat 31, di mana umat Israel menyebut namanya adalah mana, warnanya putih seperti ketumbar dan rasanya seperti rasa kue madu. Di dalam kitab Keluaran pasal 16 ayat 35 disebutkan bahwa orang Israel makan mana 40 tahun lamanya sampai mereka tiba di tanah yang didiami orang. Mereka makan mana sampai tiba di perbatasan tanah Kanaan. Roti mana ini pasti berbeda dengan makanan yang dibuat di bumi ini oleh manusia. Ini hal istimewa dan sekaligus unik yang diterima orang Yahudi dari Tuhan. Makan roti yang diproduksi dari surga. Apa yang berasal dari surga pasti berkualitas yang terbaik dan lebih unggul dari apa yang dibuat oleh tangan manusia di bumi ini. Ini adalah makanan produksi surga atau makanan buatan tangan Tuhan. Roti dari surga dan pasti kandungan gizinya sangat tinggi dan super. Makanan dengan nutrisi dan gizi yang lengkap untuk kekuatan tubuh dan otak manusia. Pertumbuhan kesehatan badan dan otak manusia memerlukan makanan yang bergizi tinggi. Dalam berbagai penelitian menyebutkan bahwa nutrisi pada makanan yang dikonsumsi sehari-hari sangat berpengaruh besar membantu proses perkembangan otak, mendukung kecerdasan, daya ingat, dan kreativitas. 40 tahun lamanya orang Israel makan roti yang diberikan Tuhan dari langit. Makanan yang bergizi itu memberi pertumbuhan otak yang baik bagi orang-orang Israel yang mengkonsumsinya dan juga bagi anak-anak yang dilahirkannya. Banyak studi genetik yang menyebutkan bahwa kejeniusan dan kecerdasan seseorang juga dipengaruhi oleh faktor genetik. Dari orang tua Yahudi yang jenius melahirkan keturunan atau anak-anak Yahudi yang juga jenius dan cerdas. Demikianlah beberapa faktor penentu mengapa orang Yahudi atau orang Israel adalah orang-orang yang cerdas dan jenius. Semoga pembahasan materi dalam program kali ini dapat berguna dan bermanfaat. Akhirnya saya ucapkan terima kasih.
untuk atensi Anda dalam program kali ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Ikatan Kristen Nusantara adalah komunitas lintas denominasi yang rindu melahirkan generasi Kristen yang maju dan terdepan. Mari berkolaborasi dan bersinergi dengan kasih untuk mencari, membina, dan mendanai anak-anak berprestasi yang terkendala biaya kuliah, lalu mengutus mereka ke dalam dunia dan mempercayakan mereka untuk mendukung gereja dan lembaga Kristen lainnya agar terus melahirkan generasi unggul dan memberitakan kabar baik supaya keselamatan yang daripada Tuhan sampai ke ujung bumi.